Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muajra, nomor induk mahasiswa 19.12778 dari kelas akuntansi B. Saya akan menjelaskan materi tentang tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam sebuah bagan ikhtisar atau daftar. Catatannya, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Catatan kedua yaitu tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Seperti pada misalnya 3.A 2.B, diakhiri tidak dengan tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya yaitu pukul 1:35 ditulis dengan 1.35.20. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara lain nama penulis, tahun, judul yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya Meliono, Anton M 1989, titik Kembara Bahasa Jakarta, titik 2 Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah titik. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, ditulis 13.000. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1956. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala keterangan, ilustrasi, dan tabel. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Contohnya, dalam tulisan yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, Jakarta. Kenalkan, nama saya Fauzia Irmayani, NIM 1912085. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya adalah tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Itu dapat dituliskan telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, 1, 2, 3 itu dapat dituliskan 1, 2, 3. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Itu dapat dituliskan, saya ingin membeli kamera, tanda koma, tetapi uang saya belum cukup. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Itu dapat dituliskan, kalau diundang, tanda koma, saya akan datang. Tetapi, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Itu tidak menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian,
sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Itu dapat dituliskan, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, tanda koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, bukan main. Itu dapat dituliskan, wah, tanda koma, bukan main, tanda seru. Yang kedua, siapa namamu, dik? Itu dapat dituliskan, siapa namamu, tanda koma, dik, tanda tanya. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Itu dapat dituliskan, kata nenek saya, tanda koma, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tetapi, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Seperti, di mana saudaramu tinggal? Tanya Pak Lurah, itu tidak menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara yang pertama, nama dan alamat. Yang kedua, bagian-bagian alamat. Yang ketiga, tempat dan tanggal. Serta yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Itu dapat dituliskan, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Itu dapat dituliskan, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Amelia Putri Pratiwi, NIM 19.12097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi teman saya mengenai tanda baca. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia dalam kurung Bandung Alumni, 1977, halaman 12. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, SE. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Misalnya, 27,3 kg, 500,50 rupiah. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Materi yang ketiga yaitu materi tentang tanda titik koma.
Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma 2. Berijazah sarjana S1, titik koma 3. Berbadan sehat, titik koma, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fauzia, NIM 1912094. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberitahuan. Misalnya, Ketua titik 2 Ahmad Yani, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi, narasumber titik 2 Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu titik 2 Al-Bugani, pencatat titik 2 Sri Astuti Amelia SPD. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan nama judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon XLIII nomor 8/2008.28, Surah Al-Baqarah titik 2-5, Matius 2.21-3, dari pemburu ke terapeutik titik 2, Antologi Cerpen Nusantara, Pedoman Umum Pembentuk Istilah, Jakarta titik 2, Pusat Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Saputra Syarifuddin. NIM saya 19.012.106. Saya akan menjelaskan nomor 5. Pertama A. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Terus, parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. Yang B. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, terus berulang-ulang, kemerah-merahan, dan mengorek-ngorek. Yang C. Tanda hubung dipakai menyambung tanggal.
bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf. Dalam kata yang dieja satu-satu, misalnya 11/11/2013 atau PANITIA. Ya, seperti itulah. Yang D, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur. Terus 25 ribuan atau bisa jadi 25 kali 1000. Terus ada juga mesin hitung tangan. Bandingkan dengan B revolusi. Terus mengukur. Dan 25 ribuan. Terus mesin hitung tangan. Oke, selanjutnya bagian E. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Ayo. Yang pertama C dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya C Indonesia. Terus C Jawa Barat. Gitu. Selanjutnya kata K dengan angka. Misalnya peringkat kedua, peringkat ketiga, ya begitu, dengan angka. Terus yang C, angka dengan an. Misalnya tahun 1950-an, ada an-nya di belakang. Yang D, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya hari H, sinar X, atau berKTP. Terus kata dengan ganti Tuhan atau contohnya ciptaannya atas rahmatmu. Selanjutnya F, huruf dan angka. Misalnya D strip 3. Oh, D3 maksudnya ini. Terus S1 dan S2. Nah, begitu. Terus selanjutnya G, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya KTP mu. KTP itu huruf kapital semuanya. SIM begitu juga, nya. STNK ku. STNK ku gitu. Terus catatannya, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BNP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Terus ada P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Begitu. Selanjutnya 5F, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di sowan i, atau bahasa Jawa didatangi. Terus berpariban itu atau bahasa Bataknya bersaudara sepupu gitu. Terus selanjutnya ada yang G, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Oke, terima kasih. Mungkin itu nomor 5 saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fauzia, NIM 1912094. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah digunakan pada kalimat saya yakin akan tercapai.
Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah digunakan pada kalimat kita sependapat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan mengutamakan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai tanggal 10 April 2013, Jakarta ke Bandung. Perkenalkan, nama saya Sigit Agung Prabowo, NIM 1912107. Di sini saya akan menjelaskan tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Pada akhir kalimat diberi tanda tanya. Contoh kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Pada akhir kata atau kalimat diberi tanda tanya. Selanjutnya, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Pada akhir kalimat diberi tanda tanya. Contoh kedua, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Diberi tanda tanya. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang nomor 8. A, yaitu tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Terus, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Selanjutnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Habis itu, masa dia bersikap seperti itu? Habis itu, merdeka. Ya, seperti itulah nomor 8. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut pada kata setelah kemerosotan dan sebelum kata akan diberi tanda titik-titik. Contoh kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Pada akhir kalimat diberi tanda elipsis. Contoh ketiga, pada awal kalimat diberi tanda elipsis. Titik-titik, lain lubuk, lain ikannya. Dengan catatan, 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Selanjutnya, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, yang pertama, menurut saya, titik-titik seperti titik-titik, bagaimana Bu? Pada kata setelah saya dan setelah seperti diberi tanda titik-titik. Contoh kedua, jadi simpulannya titik-titik, oh sudah saatnya istirahat. Pada kata setelah simpulannya diberi tanda elipsis. Dengan catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Di penjelasan pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang tanda titik. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Seperti contohnya misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo pada pidatonya.
kata merdeka atau mati diberikan tanda petik. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 pada buku itu. Sajak kata pahlawanku diberikan tanda petik. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Kata tetikus diberikan tanda petik. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ispiolia Rahma, NIM 1900012109. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, ku dengar teriakan anakku. Tanda petik tunggal, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hemdan. Yang kedua, kita bangga karena lagu tanda petik tunggal Indonesia Raya berkumandang di area Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, tanda petik tunggal yang tergugat. Kedua, retina, tanda petik tunggal dinding mata sebelah dalam. Yang ketiga, nokan, tanda petik tunggal tas khas Papua. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang kedua, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Selanjutnya, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Kedua, pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi penyangkut dalam kurung A, bahan baku, dalam kurung B, biaya produksi, dan dalam kurung C, tenaga kerja. Yang kedua, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan dalam kurung 1 akta kelahiran, dalam kurung 2 ijazah terakhir, dan dalam kurung 3 surat keterangan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, ulang tahun tanda kurung siku proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Selanjutnya, tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Tanda kurung siku, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan
di sini. Materi selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Kedua, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Ketiga, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Selanjutnya, tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, artinya mahasiswa dan mahasiswi. Kedua, dikirimkan lewat darat garis miring laut, artinya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Ketiga, buku dan garis miring atau majalah, artinya buku dan majalah atau buku atau majalah. Keempat, harganya Rp1.500 garis miring lembar, artinya harganya Rp1.500 setiap lembar. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Wistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, pertama, dia apostrofkan Kusurati. Kata apostrofkan artinya akan. Yang kedua, mereka sudah datang. Apostrofkan, kata apostrofkan di sini artinya bukan. Yang ketiga, malam apostroflah tiba. Kata apostroflah di sini artinya telah.